Terima kasih Bu Ana. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Agung terkait dengan aplikasi IDIS. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan untuk paparan terkait dengan penggunaan aplikasi IDIS. Jadi seperti yang disampaikan Bapak Agung tadi, untuk login pada aplikasi ini adalah IDIS strip sisn.bkn.go.id. Nanti loginnya menggunakan MySAPK masing-masing dari PNS. Seperti itu. Ini contohnya, kita klik login ya Bapak Ibu kalau sudah masuk. Nanti dimasukkan MySAPK-nya, username dan password, NIP dan passwordnya Bapak Ibu, kemudian klik login. Nah, seperti ini akan muncul tampilan awalnya. Jadi nanti akan ada dashboard, ada layanan, dan juga proses pengaduan. Ini nanti yang saya tampilkan ini login sebagai admin instansi ya Bapak Ibu. Jadi bukan akun personal dari PNS, namun sebagai admin instansinya. Untuk dashboardnya nanti akan ada muncul rekapan terkait dengan pengaduan. Jadi akan masuk total pengaduannya berapa, kemudian pengaduan pada saat itu berapa, pada hari itu berapa, nanti akan terekap. Kemudian pengaduan yang sudah ditindaklanjuti, total pengaduan yang sudah selesai, dan jumlah ASN yang sudah dijatuhi hukuman disiplin itu juga nanti akan terlihat. Kemudian ada rekap jumlah pengaduan bulanan. Dan ini ada jumlah pengaduan per Kanrek atau instansi pusat, dan di sini ada jenis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS gitu. Seperti itu kira-kira untuk tampilan dashboardnya. Kemudian saya lanjutkan pada menu layanan. Kita klik pelaporan pengaduan. Jadi menu layanan ini adalah menu yang digunakan oleh PNS untuk melaporkan dugaan pelanggaran disiplin yang terjadi di instansinya Bapak Ibu. Jadi ini bisa diakses oleh seluruh ASN, oleh seluruh PNS tadi dengan akun personalnya dia. Nanti dia bisa masuk, dia bisa mengadukan PNS lain di lingkungan instansinya. Jadi tidak bisa lintas instansi. Seperti itu. Jadi untuk nanti untuk melaporkan kita klik buat pelaporan di sisi kanan atas. Kita klik, nanti akan muncul terlapornya, kita inputkan NIP. Kemudian inputkan dugaan pelanggarannya, misalnya kita asumsikan dia tidak masuk kerja ya Bapak Ibu, tidak masuk kerja. Kemudian di sini nanti akan ada kolom uraian dugaan pelanggarannya, jadi dijelaskan dugaan pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh PNS itu. Misalnya tidak masuk kerja 10 hari tanpa keterangan yang sah ya Bapak Ibu. Setelah menginputkan terlapor, kemudian dugaan pelanggarannya juga sudah dipilih dan sudah menjelaskan uraian dugaannya, kita klik submit. Nah, nanti akan muncul notifikasi bahwa laporan sudah berhasil dibuat untuk NIP sekian dengan nomor pelaporan sekian. Nanti pelapor selanjutnya bisa mengupload data bukti dukungnya, Bapak Ibu, di tombol sebelah, tombol warna biru di sebelah kiri atas ya Bapak Ibu, kita klik. Kemudian kita ketikkan dokumennya, misalnya adalah absensi, karena tadi dugaannya adalah tidak masuk kerja. Kemudian kita unggah dokumennya. Nah, untuk dokumen yang diunggah itu bisa dalam bentuk PDF, Word, video, foto, seperti itu dengan kapasitas maksimumnya adalah 5 MB, Bapak Ibu. Jangan lupa kalau sudah dipilih dokumennya, kita klik unggah. Nanti dokumennya akan muncul di sisi sebelah kanan di daftar dokumen. Jadi untuk daftar dokumen itu juga diberikan kesempatan untuk sebanyak-banyaknya Bapak Ibu yang punya itu bisa diupload. Jadi tidak dibatasi cukup satu. Jadi ada beberapa dokumen. Di situ nanti Bapak Ibu bisa lihat terlebih dahulu dokumennya. Misalnya tadi sudah diupload, tinggal klik yang
bermata biru ini. Kemudian kalau salah nanti tinggal dihapus. Jadi menyesuaikan seperti itu sampai misalnya kita contohkan satu lagi. Nah, ini contoh kalau dokumen yang diunggah adalah dua Bapak Ibu. Jadi sudah dua dokumen. Kemudian untuk tahap selanjutnya adalah melakukan penyimpanan data dokumen. Kita klik simpan data. Nanti akan ada notifikasi bahwa data dokumen pendukung terhadap pelanggaran netralitas itu sudah kita unggah dan berhasil disimpan. Kita klik OK. Kemudian kita kembali ke pelaporan. Di sini akan ada tombol berwarna kuning Bapak Ibu. Tombol berwarna kuning itu adalah edit. Jadi apabila Bapak Ibu masih ingin memastikan apakah PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin itu sudah benar, itu bisa Bapak Ibu cek ulang apakah sudah betul nama terlapornya, dugaan pelanggarannya, dan uraian dugaannya. Jadi jangan sampai melaporkan PNS yang ternyata salah gitu. NIP-nya sudah merasa benar tapi ternyata namanya salah. Jadi dipastikan NIP dan namanya sudah benar. Seperti itu. Kalau sudah, kita klik tombol berwarna hijau untuk mengirim. Nah, nanti akan ada pop-up konfirmasi seperti ini Bapak Ibu. Data tidak dapat diubah setelah dikirimkan. Pastikan data pelaporan sudah benar dan valid. Selanjutnya menggeser tombol silang sehingga menjadi tombol checklist berwarna biru. Saya menyatakan bahwa data yang saya input adalah benar dan bersifat rahasia. Kemudian kita klik submit. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul di paling teratas karena dia adalah laporan terbaru. Nanti akan ada statusnya. Statusnya adalah sudah masuk ke tahap verifikasi ke admin instansi, kemudian ada nomor pelaporannya, ada dugaan pelanggarannya, ada juga progres dari pelaporannya. Saat ini masih 29% karena baru dilaporkan, belum diverifikasi. Kemudian nanti akan muncul di sini NIP dari yang dilaporkan, terlapornya, dan kemudian ada detailnya. Detailnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, itu tadi adalah langkah untuk melaporkan dugaan pelanggaran PNS di lingkungan Bapak Ibu. Tahap selanjutnya adalah proses pengaduan. Proses pengaduan ini hanya dimiliki oleh admin instansi Bapak Ibu. Dan yang bisa mengakses adalah admin instansinya saja. Untuk melakukan verifikasi, kita klik tombol verifikasi di sisi kanan Bapak Ibu. Kemudian nanti akan ada 4 langkah dari pelaporan itu. Langkah pertama adalah detail proses pelaporan. Nanti akan muncul resume, nomor pelaporannya, terlapornya siapa, kemudian dugaan pelanggarannya apa, uraian dugaannya, kemudian ada status, progresnya juga diajukan pada waktu kapan, kemudian perubahan terakhir yang dilakukan atau edit yang dilakukan. Kemudian untuk bukti dukungnya, bukti pelaporannya juga dapat diverifikasi terlebih dahulu oleh admin instansi dengan klik view. Kemudian langkah selanjutnya adalah menyesuaikan data atasan terlapor Bapak Ibu. Kita sesuaikan data atasan terlapornya. Jadi di sini diberikan keleluasaan apakah atasannya itu ASN atau non ASN, karena ada beberapa instansi yang ternyata atasannya adalah non ASN seperti itu. Jadi kita asumsikan ini adalah atasannya ASN. Kita klik ASN. Kemudian kita inputkan NIP atasannya Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah kita inputkan NIP atasan, kita klik submit. Nanti akan ada muncul notifikasi berhasil ubah data terlapor ya Bapak Ibu. Nanti setelah menyesuaikan atasan, jangan lupa melakukan cetak pelaporan. Nanti untuk dokumen pelaporan itu akan otomatis terdownload di komputer Bapak Ibu pada masing-masing perangkat. Nah, nanti berikut ini adalah template. Itu Mas.
Baik, nanti akan otomatis terdownload, Bapak Ibu. Jadi untuk pelaporan nanti akan otomatis terdownload dalam bentuk Word. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kop instansi Bapak Ibu, kemudian nama pelapornya, dan juga tanggal waktu dilaporkan seperti itu. Kalau sudah dicetak, nanti itu sebagai data di Bapak Ibu untuk disimpan bahwa memang sudah pernah ada laporan terhadap PNS yang bersangkutan seperti itu. Untuk selanjutnya kita klik pada tombol selanjutnya. Ini memasuki langkah yang kedua dari proses pengaduan, yaitu proses verifikasi. Ini dilakukan juga oleh admin instansi. Jadi admin instansi berhak untuk melakukan penerimaan atau menolak dari laporan yang sudah masuk. Kita asumsikan kita terima laporannya, identifikasi awal tingkat hukuman disiplin karena tadi melakukan pelanggaran hukuman karena melakukan pelanggaran tidak masuk kerja, dugaan tidak masuk kerja, makanya hukuman disiplinnya berat. Kemudian untuk catatannya itu kita bisa tuliskan tindak lanjuti. Kemudian kita klik simpan data. Untuk dugaan hukuman disiplin yang jenis hukumannya berat, Bapak Ibu wajib membuat tim pemeriksa. Jadi kita klik buat SK pemeriksa, kita inputkan pejabat yang ditunjuk. Setelah kita menginputkan NIP, kita inputkan nomor SK-nya, kita menyesuaikan tanggal ditetapkan SK-nya, tanggal berapa SK tim pemeriksa dibuat. Kemudian keterangannya adalah SK tim pemeriksa. Kita klik buat SK pemeriksaan. Nah, nanti akan ada notifikasi bahwa berhasil tambah SK pemeriksa. Nanti akan ada 4 tombol di bagian SK tim pemeriksa. Ada download surat, ada ubah SK pemeriksa, ada submit SK pemeriksa, dan lihat anggota tim. Nah, untuk yang pertama adalah lihat anggota tim terlebih dahulu, Bapak Ibu, untuk menambahkan anggota-anggota tim pemeriksanya yang wajib terdiri dari unsur pengawasan, unsur kepegawaian. Di sini atasan langsung sudah otomatis terinput. Kita tinggal tambahkan unsur kepegawaian dan juga unsur pengawasannya, Bapak Ibu. Kita klik ASN. Kita inputkan NIP-nya. Kita klik unsur kepegawaian, kita klik submit. Kemudian kita tambahkan satu lagi untuk unsur pengawasan. Pengawasan, setelah kita memasukkan unsurnya, kita klik submit kembali. Nah, ini Bapak Ibu sudah ada minimal unsur di dalam tim pemeriksa ya yang wajib. Ada atasan langsung, ada kepegawaian, dan unsur pengawasan. Namun apabila ada pejabat lain yang ditunjuk, silahkan disesuaikan. Setelah anggota timnya sudah diinputkan, kita download surat. Nanti otomatis akan terdownload, disesuaikan kembali dengan kop instansi Bapak Ibu, dan juga dimintakan tanda tangan Bapak Ibu. Jadi setelah nanti ada otomatis terdownload, disesuaikan, dimintakan tanda tangan pejabat yang ditunjuk, menandatangani, kemudian nanti diupload SK-nya. Nanti untuk upload SK-nya, kita klik ubah SK pemeriksa, kita pilih.
Oke, setelah upload SK pemeriksa, kita klik simpan SK pemeriksa. Untuk mengunggah SK pemeriksa ini harus dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa Word. Kemudian kita klik simpan SK pemeriksaan. Kalau sudah mengunggah nanti akan ada notifikasi bahwa SK berhasil diubah. Kemudian langkah selanjutnya adalah melakukan submit SK pemeriksa. Jadi setelah melakukan submit SK pemeriksa, sudah tidak bisa lagi mengubah dan harus melanjutkan ke tahap yang selanjutnya. Nanti akan ada notifikasi konfirmasi apakah Anda yakin mensubmit anggota pemeriksa, karena data tidak bisa diubah ketika sudah disubmit. Kita klik submit. Nah, nanti akan ada notifikasi lagi berhasil submit anggota SK pemeriksa. Setelah untuk tahap pembuatan SK pemeriksa ini berhasil, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu buat surat pemanggilan. Untuk surat pemanggilan yang pertama itu harus 7 hari kerja dari tanggal pembuatan ya Bapak Ibu. 7 hari kerja lebih besar. Selanjutnya kita inputkan untuk tempat pemeriksaannya. Kemudian klik buat surat pemanggilan. Nah, otomatis nanti surat pemanggilannya juga kembali terdownload secara otomatis Bapak Ibu dalam bentuk Word, dan nanti bisa disesuaikan kembali dengan kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya untuk tanda tangan dari dari tim pemeriksanya. Kemudian selanjutnya kalau sudah disesuaikan, Bapak Ibu tinggal mengupload kembali dokumennya, dokumen pemanggilannya itu diklik update, kemudian kita unggah dokumennya. Kemudian akan ada konfirmasi kehadiran apakah terduga yang atau terlapor ini hadir, sudah diterima dan hadir, sudah diterima dan tidak hadir, ataupun tidak hadir. Kita asumsikan tidak hadir. Kalau tidak hadir, kita klik submit data pemanggilan. Nah, kalau sudah, kita next ke pemanggilan yang kedua, karena tadi pemanggilan pertama kita asumsikan tidak hadir, kita pemanggilan kedua, masih sama seperti pemanggilan yang pertama. Setelah 7 hari kerja pemanggilan pertama, kita undang untuk kita panggil untuk yang kedua kalinya. Kemudian klik buat surat pemanggilan ulang. Langkahnya sama seperti yang pertama. Kita upload pemanggilan yang kedua, kemudian kita konfirmasi kehadiran apakah tidak hadir, sudah diterima dan tidak hadir, dan juga sudah diterima dan hadir. Kita asumsikan sudah hadir, kemudian klik submit data pemanggilan. Nah, apabila pemanggilan kedua sudah dilakukan dan yang bersangkutan atau terlapor ini hadir, kita bisa masuk ke tahap yang selanjutnya, Bapak Ibu. Tahap selanjutnya adalah tahap BAP atau proses BAP. Di situ nanti admin instansi diminta untuk mengupload dokumen BAP. Jadi dokumen BAP dan dokumen LHP ini wajib diinput Bapak Ibu dalam bentuk PDF juga. Jadi setelah proses pemanggilan akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan sudah ada BAP-nya. BAP-nya silahkan diupload. Setelah kita memilih dokumennya, kita klik unggah. Nah, nanti dokumennya akan muncul di sisi sebelah kanan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat detailnya seperti apa. Namun yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah pada dokumen BAP dan LHP ini tidak bisa dihapus Bapak Ibu. Jadi dipastikan yang diunggah adalah dokumen yang sudah benar. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah dokumen LHP-nya juga akan diunggah dengan proses yang sama seperti BAP tadi. Jangan lupa untuk klik unggah, pastikan dokumennya terunggah. Nanti di sisi kanan akan muncul keterangannya. Kemudian ada kolom dokumen pendukung. Dokumen pendukung ini apabila Bapak Ibu ternyata ada dokumen tambahan yang diberikan pada saat pemeriksaan misalnya.
Seperti itu. Jadi ini sifatnya opsional, bisa ditambahkan, bisa tidak, tergantung dari apakah ada dokumen yang baru atau tidak, seperti itu. Kita asumsikan tidak ada. Kalau tidak ada, berarti nanti akan otomatis ke proses yang selanjutnya, yaitu proses pembuatan SK hukuman disiplin. Nah, nanti akan ada muncul notifikasi ini sebelum ke proses hukuman disiplin. Jadi untuk meyakinkan bahwa pelaporannya dan prosesnya itu sudah dilakukan dengan benar gitu. Apakah Anda yakin melanjutkan langkah berikutnya? Data tidak dapat diubah jika lanjut ke langkah berikutnya. Karena langkah yang terakhir ini adalah langkah yang final terkait dengan status seseorang, terkait hukuman disiplinnya gitu ya. Jadi kita klik iya kalau memang sudah yakin. Nanti akan ada notifikasi berhasil simpan BAP. Kemudian nanti kita akan buat surat keputusan dan hukuman disiplinnya. Nanti akan muncul, kita klik terlebih dahulu dibuat surat keputusan dan hukuman disiplin. Nanti akan muncul kesimpulannya, apakah terbukti atau tidak terbukti. Kita asumsikan terbukti. Kemudian tingkat hukumannya, karena tadi dugaan pelanggarannya adalah tidak masuk kerja 10 hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah. Hukuman disiplinnya adalah berat, jenis hukumannya adalah misal pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Kemudian pelanggarannya kita inputkan. Kita pilih dugaan pelanggarannya, kemudian nama pejabat yang berwenang menghukum misalnya. Kita masukkan, jabatan yang berwenang menghukum kita masukkan. Kita klik tanggal ditetapkannya, kita pilih tanggal ditetapkannya. Kita klik tanggal diberlakukan juga. Tanggal diberlakukan ini berlakunya adalah 15 hari kerja lebih besar dari tanggal ditetapkan ya Bapak Ibu. Jadi nanti di sistem itu akan otomatis terblokir apabila tanggal diberlakukan ini 15 hari lebih kecil. Jadi misalnya contohnya ini adalah 23 Oktober. Kita tetapkan di 23 Oktober. Misalnya kita tetapkannya ternyata kurang dari 15 hari kerja. Misalnya kita pilih tanggal 30 Oktober. Nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, nanti akan ada muncul notifikasi tanggal ditetapkan harus lebih besar 15 hari kerja dari tanggal diberlakukan SK dan tidak pada hari libur. Jadi nanti dari sistem itu akan menolak seperti itu. Jadi kita akan otomatis kita hitung tanggal 13. Nah, ini nanti akan ada muncul notifikasi berhasil simpan data hukuman disiplin. Kemudian nanti akan ada edit atau submit data, digeser ke sebelah kanan. Nanti kita klik. Nah, Bapak Ibu wajib mengunggah data SK hukuman disiplin yang sudah ditandatangani oleh PPK. Jadi untuk mengunggah, kemudian kita klik submit. Nah, kalau nanti udah klik submit, nanti akan muncul bahwa datanya sudah selesai, proses hukuman disiplinnya sudah selesai. Kemudian nanti akan ada pilihan, mohon maaf ini tidak muncul, jadi nanti akan ada muncul dua tombol, yaitu keberatan dan juga banding. Jadi nanti itu menyesuaikan apakah dari SK hukuman disiplin yang sudah dijatuhkan itu nanti akan ada proses yang selanjutnya banding atau keberatan dari yang dijatuhi oleh hukuman disiplin. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan terkait dengan aplikasi IDIS penggunaannya. Saya kembalikan kepada Ibu Ana. Baik, terima kasih Mbak Yuna.